Syah, dipikir-pikir nih ya, kita udah jadi bagian dari Stofit. Kamu nyangka gak sih? Aku nggak nyangka banget sih, Iya karena kan? ngejar-ngejar FKG itu kan susah ya, dan itu jadi momen paling memorable banget buat aku sih, Bre. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga, aku benar-benar ngerasain yang namanya struggle. Dan mungkin sih aku yakin teman-teman di luaran sana tuh pasti juga ngerasain apa yang kita rasain. Iya, benar banget. Tapi pasti struggle-nya tuh beda-beda nggak sih setiap orang? Aku beda, kamu beda, dan banyak banget yang anak-anak ngejar FKG itu beda-beda banget struggle ya. Jadi kira-kira apa nih selanjutnya, Bre? Iya, kita akan bacain pengalaman dari teman-teman. Welcome to Stop Talking Time Without Wasting Your Time. Nah, jadi hari ini kita bakal bawain satu topik yang apa ya, mixed feelings. Bakal ada terharunya, senangnya, sedihnya, ya nggak sih? Iya, betul banget. Apa tuh, Bre, kalau boleh tahu? Apakah ini Jadi relate ya untuk kita maba? akan ceritain pengalaman temen-temen berjuang untuk masuk di FKG UNER. Wow, Nah, gimana tuh ceritanya, Bre? kamu pernah gak sih kebayang gimana rasanya berjuang dari mulai SNBP, SNBT, mandiri, itu penuh dengan lika-liku kan, Iya. penuh dengan struggle. Nah, kali ini kita akan bahas itu, Syah. Oke. Kita bakal ceritain perjuangan teman-teman kita gitu. Oke, pokoknya di sini kita bakal cerita dari awal sampai akhir tentang bagaimana struggle-nya mereka, bagaimana mereka nanti mengejar FKG itu dengan penuh semangat dengan impiannya mereka masing-masing ya, Bre. Betul banget. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kita bakal bahas langsung masuk ke topik yang akan kita bahas kali ini. Betul. Oke, guys, masuk ke Journey to FKG Unair. Nah, sekarang jalur yang pertama yang mau kita bahas, apalagi kalau bukan SNBP dan juga Golden Ticket. Gimana nih, Syah, cerita teman-teman yang ada di jalur itu? Nah, jadi ya, mungkin kalau kalian tahu ya tentang SNBT dan juga SNBP ya, Bre ya. Itu mungkin kelihatannya cara mereka mengejar itu berbeda dengan anak-anak yang mandiri gitu ya. Nah, mungkin kalau dari SNBT sendiri ada yang namanya mungkin jalur hoki-hokian. Tapi kan tentu aja nggak berapa ya, based on hoki gitu ya. Pasti ada gimana mereka cara mengejar mimpinya masing-masing, ada usahanya gitu. Nah, di sini aku mau ceritain kita ada dari salah satu anak yang lulus dari Golden Ticket nih yang pertama ini. Nah, yang pertama di sini aku akan bacain ceritanya. Jujur, aku dari awal SMA emang suka banget ikut lomba dari sains sampai ke dunia kedokteran gigi. Aku pernah jadi semifinalis Dentin FKG Unair, semifinalis Olimpiade FKG UGM, dan dapat medali perunggu di Olimpiade Sains Airlangga. Ini kan berarti pintar banget ya. Terus abis itu semua lomba itu nggak cuma buat ngasah kemampuan, tapi juga karena aku emang pengen banget nunjukin kalau aku punya passion di dunia medis, khususnya kedokteran gigi. Nah, semua usaha itu nggak sia-sia. Di kelas 12 aku dapat kesempatan buat daftar jalur Golden Ticket Unair. Itu pertama aku nervous banget, tapi akhirnya aku dinyatakan lolos dan resmi jadi bagian Stofir. Nah, rasanya campur aduk, bangga, bersyukur, dan makin semangat buat buktiin bahwa aku layak ada di sini. Gitu Keren ceritanya. banget sih, Keren dari banget. awal emang dia tuh Iya. punya passion ya gitu. Dia emang tahu kalau dia itu punya interest di bidang punya kedokteran interest, gigi gitu. iya. Sampai dia ikut dentin, dia ikut apa tadi, ada lomba di FKG UGM ya, ada sampai di Olimpiade Sains Airlangga. Itu keren banget Itu keren sih. banget. Dan usahanya nggak mengkhianati hasil ya, Bre ya. Pasti. Oke, sekarang kita lanjut nih. Tadi kan udah teman-teman yang lolos di jalur SNBP, Golden Ticket. Dan justru baru ketemu sama FKG UNER itu di kelas 12. Ini relate banget nggak sih, Syah? Relate banget. Karena banyak banget menurut aku orang-orang tuh yang nggak tahu mau jadi apa. Taunya tuh pengen, ya udah aku pengen sukses gitu. Tapi begitu di kelas 12 semakin mantap, oh berarti aku nih mau masuk FKG gitu. Dan di sini aku ada cerita lagi nih, Bre, tentang dari SNBP. Tadi kan Golden Ticket nih. Dan sama juga nih usahanya yang nggak mengkhianati hasil tentunya, dan dimasuk ke FKG Unair. Nah, di sini aku akan bacain dari cerita selanjutnya.
Di sini ada nih cerita. Di awalnya aku tuh benar-benar linglung, nggak tahu mau masuk jurusan apa. Tapi sejak kelas 12 aku mulai banyak nyari info, diskusi sama orang tua dan ngeliat lingkungan sekitar. Dari situ aku mulai jatuh cinta sama FKG Unair, benar-benar merasa klik gitu. Tapi jujur sempat ngerasa takut dan ragu. Bisa nggak ya aku masuk jurusan seketat ini? Akhirnya aku mutusin buat fokus banget ningkatin nilai-nilai rapot biar bisa masuk ranking paralel. Benar-benar usaha maksimal, tapi tiap hari selalu ya manifest. Ya Allah, semoga aku keterima Stovit Unair. Doa nih, Bre. Terus hari pengumuman SNBP, aku sampai gemeteran dan malah ketiduran saking cemasnya. Pas bangun tidur langsung buka dan ternyata lolos. Rasanya lega, seneng dan ngerasa semua keringat dan doa akhirnya sampai juga ke tujuan. Nih keren banget sih, Bre. Ini wajib di applause gitu ya. Oke, terus ya pokoknya ini perjuangan banget ya. Dia kan pasti berdoa, terus habis itu berusaha juga dan dapat lingkungan sekitar tentunya mendukung gitu ya. Dan akhirnya ternyata sampai ke tujuan akhir yang dia inginkan gitu. Dan lucu banget dia pas tidur langsung kebuka. Itu benar-benar mimpi yang ada di mimpi akhirnya jadi kenyataan gitu. Bayangin kalian bangun tidur tiba-tiba bangunnya itu udah dapet apa yang kalian mau. Itu rezeki banget sih, Bre. Itu keren, itu rezeki, itu benar-benar wow. Yes. Terus Oke, apa sih habis ini? Tadi kan udah golden ticket ya, SNBP. Habis itu kita mau jalur apa lagi? Selanjutnya ada yang namanya jalur SNBT, teman-teman. Nah, jadi di sini kita ada juga jalur masuk nasional namanya SNBT. Tentunya teman-teman kelas 12 pasti tahu semua ya. Nama sekolah pasti tahu namanya jalur SNBT. Nah, di sini kita juga dapat pesan dan dapat cerita dari teman kita yang masuk FKG juga. Aku langsung bacain aja. Di sini namanya siapa? Atas nama teman kita namanya Sam Zuhari. Nah, kita bacain. Hai, aku tiba-tiba pengen banget cerita perjalanan buat bisa keterima di FKG Unair. Jurusan yang awalnya nggak pernah kepikiran, tapi akhirnya jadi tujuan utama setelah jalan berliku hampir 2 tahun. Wow, lama banget dari 2 tahun. 2 tahun berarti dari kelas 10 dia tuh sebenarnya masih mencari jati dirinya gitu ya. Terus ngelihat maba 2025 yang lagi amerta tuh rasanya kayak throwback ke masa-masa aku berjuang. Dari yang enggak niat sama sekali sampai akhirnya benar-benar jatuh cinta sama jurusan ini. Kamu jatuh cinta nggak, Bre? Jujur, kita kan baru dengerin satu paragraf dari si Sam ini ya. Tapi menurut aku relate banget karena aku ngerasain apa yang dia rasain. Benar-benar kayak kelas 10-11 tuh masih bingung, begitu kelas 12 akhirnya mantap banget. Oke, kita langsung lanjut aja ke paragraf berikutnya. Jadi aku lulus SMA tahun 2023. Jujur aja aku bukan tipe anak SMA yang ranking 1 tiap semester. Paling mentok 10 besar, malah eligible buat SNBP aja enggak. Fokusku waktu itu bukan di kelas tapi di latihan fisik buat ngejar mimpi jadi taruna Akademi Angkatan Udara. Wow. Kenapa AAU atau Akademi Angkatan Udara? Karena aku percaya negeri ini butuh angkatan udara yang kuat dan superioritas udara itu salah satu kunci kemenangan perang darat dan laut. Wow, keren sih. Keren banget. Tahu maksudnya dia ngerti gitu ya apa yang dibutuhkan negara ini gitu. Dan juga kayaknya maju banget pikirannya gitu ya untuk kelas 12 gitu ya. Nah, kalau nggak lolos, rencana cadanganku adalah sekolah kedinasan lain kayak PKN STAR biar bisa meringankan beban orang tua dan punya masa depan finansial yang aman. Wah, ini bagus banget sih. Tapi namanya hidup nggak semua sesuai rencana. Aku ikut UTBK 2023 cuma belajar 3 bulan. Hasilnya lumayan, rata-rata 638 skornya. Tapi penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif jeblok parah katanya. Aku akhirnya keterima di pendidikan fisika UNESA. Dan dari situ aku mikir kalau aja 2 subtes itu bagus, mungkin aku bisa tembus kedokteran. Jadi aku mutusin untuk semi gap ya. Jadi semi gap dulu ya dia. Kita kuliah sambil nanti menyambi belajar dan untuk milih tahun berikutnya gitu ya. Fakultas yang lain gitu. Jadi kuliah sambil nyiapin UTBK 2024, teman-teman. Nah, awalnya lancar, tapi begitu kuliah mulai, tugas praktikum, terus ospek, katanya bikin fokus UTBK-nya tuh kacau. Apalagi maba kan, berarti hitungannya. Dia bayangin dia jadi mahasiswa baru yang hitungannya kan masih kaget-kaget gitu ya, peralihan dari SMA ke kuliah, dikasih lagi ada pressure untuk fokus UTBK 2024 itu. Jadi dia antara menjalankan visinya tapi juga tetap harus nyambi akademiknya dia gitu.
Nah terus abis itu akhirnya awalnya lancar tuh ya, tapi pas libur semester aku cek kesehatan buat persiapan AAU, jadi dia tetap nyiapin AAU-nya juga. Dan ternyata ada gigi bungsu impaksi katanya. Aku operasi cabut, dan dari situ aku mikir seru juga ya kerja di dunia kedokteran gigi, apalagi prospeknya bagus dan susah digantikan sama AI. Dan dari situ targetku berubah, FKG